Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami boleh menjumpai Anda dalam kesempatan hari ini, di mana kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memberi kita kekuatan, karena firman itulah kita hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai acara kita hari ini. Kita akan naikkan pujian kita dengan judul Allah Sumber Kuatku. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sungguh Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
bersyukur kalau kami hari ini boleh berjumpa lagi setiap pemirsa program Suara Pengharapan dimanapun berada. Biarlah Tuhan boleh memberkati perjumpaan kami dalam pembelajaran hari ini. Biarlah kami boleh sama-sama dikuatkan, dan biarlah kami terus memiliki iman dan pengharapan untuk semakin setia, semakin kuat, semakin kokoh iman kami di dalam Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Biarlah urapan kuasa-Mu mengalir atas hamba-Mu, sehingga setiap kami semua yang mendengar boleh diberkati dan dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Judul kali ini firman Tuhan berjudul Lemah Tapi Kuat. Sekali lagi judul firman Tuhan hari ini adalah Lemah Tapi Kuat. Saudara, kita akan membaca nats utama kita hari ini dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Di sini dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dan di dalam siksaan, dan di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, saudaraku. Surat Korintus ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus adalah salah seorang Rasul Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan begitu luar biasanya, bahkan dia menulis surat paling banyak di dalam Alkitab ini. Dan kalau kita melihat kehebatan Paulus dalam pelayanan, di mana dia bisa menjangkau hampir semua daerah di mana dia di sana bisa memenangkan jiwa-jiwa. Namun kalau kita membaca dalam ayat ini adalah Paulus memiliki pergumulan atau memiliki kelemahan, ya, di mana dia sudah berdoa berulang kali bahwasanya ada duri di dalam dagingnya, ya, ada duri di dalam dagingnya, tetapi dia tidak sembuh-sembuh. Padahal dia dipakai Tuhan, melayani Tuhan luar biasa, mendoakan orang sakit disembuhkan dan menguatkan jiwa-jiwa yang ada. Tetapi kita melihat di sini dia memiliki kelemahan. Walaupun dia sudah berdoa, kayaknya Tuhan tidak menjawab. Kayaknya Tuhan punya rencana lain dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita. Saya yakin walaupun Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang mulia, bukan berarti tidak ada kelemahan, bukan berarti tidak ada titik tertentu di mana kita mengalami ketidakmampuan. Setiap kita pasti pernah merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa tidak memiliki lagi kekuatan, merasa banyak keterbatasan, sehingga kita merasa kayak nggak mampu, ya, entah itu kelemahan fisik, sakit penyakit, entah itu keterbatasan finansial, ataupun mungkin masalah-masalah yang lainnya. Bahkan kita mungkin merasa seringkali malu dan putus asa dalam kelemahan. Kita berpikir hidupku rasanya sudah nggak berarti lagi. Ketika kita merasa lemah, sementara kita sudah berjuang pun rasanya kok tidak ada perbaikan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini memberikan perspektif dalam hidup kita secara berbeda di dalam memandang kelemahan. Mari kita dengar nasihat firman Tuhan. Di sana dikatakan, jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku, untuk memahami ayat ini, kita perlu melihat konteks. Walaupun Paulus seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tadi saya sebutkan, tetapi dia memiliki duri dalam daging. Meskipun dia sudah berdoa, tapi rasanya Tuhan kayak belum mengabulkannya. Kira-kira apa maksud Tuhan? Padahal Tuhan memakai dia demikian luar biasa. Dan Paulus menyadari bahwa duri ini diberikan kepadanya agar dia tidak sombong dengan segala kepercayaan yang Tuhan berikan, dengan segala karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Paulus menyadari bahwa duri dalam daging ini membuat dia tidak bisa menyombongkan diri, tidak merasa hebat. Karena apa? Kalau pun dia bisa melakukan semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kehebatan Paulus sendiri. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Tidak dipungkiri kita semua punya kelemahan. Tidak dipungkiri kita semua ada titik-titik tertentu dalam hidup kita. Kita merasa lemah, kita merasa nggak mampu. Ya. Kita perlu belajar dari Rasul Paulus. Ya, ketika kita semua bisa lakukan, itu kecenderungan manusia adalah sombong, merasa diri hebat. Ketika kita bisa melakukan semuanya, makanya Tuhan berikan ataupun Tuhan mengizinkan ada kelemahan di dalam diri kita. Dan jawaban Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Hal ini menunjukkan bahwasanya Tuhan bukan berarti tidak menolong kita, ya, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ingat, ketika kita tertimpa masalah, ketika kita tertimpa musibah atau mengalami pergumulan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Karena apa? Tuhan tidak senantiasa menyediakan jalan itu selalu lurus, tanpa hambatan, tanpa halangan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan akan memberikan kita, menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk kita bisa menghadapinya. Jadi kita nggak boleh berpikir Tuhan tolong angkat masalahku. Bukan berarti Tuhan nggak bisa angkat masalah saudara, tetapi Tuhan tidak akan menghilangkan masalah dalam hidupmu. Tujuannya apa? Supaya kita belajar. Supaya apa? Agar kita bisa merasakan anugerah kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita ini cukup. Artinya apa? Sebanding dengan apa yang akan kita hadapi. Artinya tidak mungkin kita tidak bisa menyelesaikan. Ya. Walaupun kita sakit, bukan berarti kita tidak bisa menanggung. Ya. Artinya Tuhan memberi kita kekuatan. Artinya Tuhan memberikan anugerah untuk kita bisa menghadapi segala masalah atau persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan itulah anugerah Tuhan, yaitu kekuatan ilahi yang Tuhan anugerahkan pada kita. Walaupun banyak persoalan boleh datang menimpa hidupmu, tetapi Tuhan katakan anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan itu cukup. Ya. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan inilah luar biasanya. Seringkali kita berpikir ketika doa kita dikabulkan Tuhan, merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa Tuhan tidak peduli dengan kita. Saudaraku, ada saat-saat tertentu
kita mengalami kelemahan, rasa-rasanya kok tidak ada tanda-tanda yang lebih baik untuk kita bisa mengalami peningkatan. Dikatakan bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita, tetapi apa yang Tuhan katakan, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Tuhan mengizinkan kelemahan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita sengsara menderita. Tujuannya agar dalam kelemahan kuasa Tuhan bisa bekerja dengan sempurna dalam hidup kita. Agar kuasa Tuhan itu bekerja nyata dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita merasa semuanya everything is okay, semua bisa kita selesaikan, biasa yang kita andalkan adalah kekuatan sendiri. Biasa kita andalkan adalah kemampuan kita sendiri. Dan kita merasa seolah-olah tidak butuh anugerah kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan terkadang mengizinkan kelemahan menimpa kita agar kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam hidupmu, agar kuasa Tuhan bekerja nyata di dalam hidupmu. Saudaraku, saya sendiri kalau boleh sedikit bersaksi, ya, saya sudah pernah menderita sakit saraf kejepit, udah cukup lama, hampir setahun lebih mungkin. Ya, tidak bisa bangun, menggerakkan tubuh pun nggak bisa. Dan kalau diperiksa ke dokter rumah sakit yang menangani, tidak ada jalan satu-satunya operasi. Ya. Dan operasi pun, kalau dioperasi bisa pulih kembali, dok. Dokter mengatakan apa? Ya, namanya manusia, kita cuma mencoba, Pak, berusaha. Ya, tetapi tidak menjamin. Sehingga saya berpikir operasi mahal. Waktu itu saya juga nggak ada asuransi dan lain sebagainya. Ya, artinya kalau sampai tingkat operasi pun kita juga kesulitan biaya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dan tidak harus operasi, Tuhan pertemukan kami dengan seorang ahli terapi. Ya. Dan ketika di terapi pelan-pelan, ya, saya boleh menggerakkan tangan, bahkan mulai berjalan lagi, bahkan mulai bisa mengendarai motor, bahkan sampai naik mobil pun kami bisa seperti normal kembali. Ya. Dalam pergumulan kami selama itu, kadang saya sempat berpikir negatif. Tuhan, kalau orang lain ditolong, kenapa saya tidak, Tuhan? Ya, seolah-olah ada protes. Ya. Tetapi kalau dipikir-pikir, ini adalah suatu pelajaran berharga. Agar kita, walaupun hamba Tuhan pun kadang tidak dipungkiri, kita merasa diri kita hebat. Kita bisa melayani jiwa-jiwa, kita berdoa mereka disembuhkan. Tetapi ketika diri kita sakit, kita sendiri berdoa, rasanya nggak ada kesembuhan. Tapi itulah, justru ketika saya merasa tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menyatakan pertolongannya dan memulihkan hidup saya kembali. Di sini kita melihat betapa seringkali kita merasa lemah, merasa tidak ada jalan keluar dalam hidupmu dan hidupmu. Ingat, berarti Tuhan tidak meninggalkan kamu. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan hidupmu. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan masalahmu. Tuhan ingin agar kita datang kepada-Nya, memohon kasih karunia-Nya, dan kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup itu cukup sehingga kita mampu menanggungnya. Jadi kita masih bisa lihat ketika kita dalam kelemahan, ketika kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kita,
kita bisa menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Tapi ketika kita justru mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya malah kita lemah tak berdaya. Tetapi ketika kita merasa diri kita nggak mampu, Tuhan berikan kasih karunia, dan kasih karunia Tuhan itu cukup. Ya. Inilah pelajaran berharga. Kenapa Tuhan mengizinkan kelemahan ada dalam hidup kita? Yang kedua, kenapa Tuhan membiarkan kelemahan dalam hidup kita? Tuhan ingin mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang percaya itu memiliki kerendahan hati, tidak suka menyombongkan diri. Saudaraku, kalau Tuhan menolong kita, mengizinkan kita melakukan hal-hal luar biasa, kecenderungan kita sebagai manusia adalah itu karena saya, itu karena kekuatanku, itu karena kehebatanku. Tapi ketika Tuhan mengizinkan kelemahan datang dalam hidupmu, apapun itu bentuk kelemahan, entah sakit penyakit, entah masalah, entah pergumulan apapun, agar kita selalu belajar rendah hati. Dan yang terakhir, supaya kita ketika kita memiliki kelemahan, itu pelajaran agar kita mau belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kita hidup bergantung mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dalam hidupmu dan hidupku, sehingga kita bisa cakap menanggung segala beban, segala masalah, segala pergumulan yang Tuhan izinkan datang dalam hidupmu. Karena kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna ketika kita sungguh-sungguh bergantung mengandalkan Tuhan. Dan itulah membuat iman kita justru semakin kuat. Dan itu juga yang saya pelajaran yang saya peroleh. Ketika saya bisa mendoakan orang lain sembuh, saya sendiri sakit terkapar-kapar darah. Disitulah saya merenungkan kasih Tuhan, agar saya boleh belajar menyaksikan kasih Tuhan. Karena ketika saya lemah, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna, dan Tuhan mengajari saya untuk semakin rendah hati. Dan yang ketiga, supaya saya belajar tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi belajar bergantung mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, kalau Tuhan mengizinkan kelemahan datang dalam hidupmu, bukan berarti kita akan lemah dan terpuruk. Ya, makanya judul firman Tuhan hari ini adalah lemah tapi kuat. Ya, karena ketika kita merasa lemah, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Bagaimana kita bisa mengalami agar kelemahan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita? Mari kita sama-sama sadari bahwa manusia itu nobody perfect. Tidak ada yang sempurna. Selalu ada kelemahan dalam hidup kita. Dan kita jangan nolak, jangan pungkiri itu. Dan jangan merasa malu, minder, menyembunyikan ini. Akui itu. Akui segala kelemahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku tidak sanggup. Aku butuh kasih karunia pertolongan. Ketika kita menyadari kita punya kelemahan, maka jangan lupa kita mencari datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, agar kasih karunia-Nya dicurahkan kepada kita. Jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita ini semua bisa. Karena ketika kita merasa lemah, ialah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup. Jadi kelemahan ialah menjadi ruang untuk Tuhan bekerja
sempurna di dalam hidupmu dan hidupku. Ketika kita merasa lemah, biarlah kita mengizinkan kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam hidup kita, sehingga kita yang kelihatannya lemah, tetapi sebenarnya Tuhan memberi kita kekuatan. Karena apa? Karena ketika kita lemah, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna, sehingga kita memiliki kekuatan baru. Dan kita tidak perlu malu dengan segala kelemahan yang kita punya. Dan biarlah kita selalu belajar mengandalkan kasih karunia Tuhan. Dan kita belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Karena hanya dengan cara demikianlah kita bisa merasakan kasih karunia, pertolongan daripada Tuhan. Jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita sombong, jangan merasa diri kita ini bisa segalanya. Ketika kita lemah, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menasihati kita, untuk kita boleh melihat bagaimana agar kuasa Tuhan ini bekerja dengan sempurna dalam hidup kita, sehingga ketika kita merasa lemah, jangan sampai kita merasa terpuruk, karena kuasa Tuhan akan bekerja ketika kita memiliki kerendahan hati, sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan, mujizat Tuhan masih nyata. Ketika kita merasa lemah, kuasa Tuhan akan bekerja. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami sadar kami memiliki kelemahan, tapi kuasa-Mu akan bekerja. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
surga, kami bersyukur kalau kesempatan hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Terkadang kami tidak mengerti dan memahami kenapa ketika kami melakukan sesuatu kami merasa gagal, kami merasa lemah, kami merasa tak berdaya. Betapa kami sering memiliki pikiran yang salah, bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan hidup kami, bahwa Tuhan tidak lagi mau menolong kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami memiliki pikiran yang salah. Dan biarlah melalui firman-Mu hari ini kami boleh belajar. Ketika kami memiliki kelemahan, ketika kami mengalami kegagalan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kami. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kami. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang-orang percaya yang mau terus belajar. Ketika kami merasa lemah, biarlah kami boleh belajar untuk rendah hati, mengandalkan Tuhan. Ketika kami merasa lemah, biarlah kami sadar kami tidak lagi menyombongkan diri, kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ketika kami lemah, biarlah kami boleh belajar terus hidup bergantung mengandalkan Tuhan. Karena kalau kami ada sampai sekarang ini hidup, itu bukan karena kekuatan kami, itu adalah anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kalau ada pemirsa dimanapun mereka berada, mereka yang mengalami tubuh, mengalami sakit penyakit, Tuhan Yesus, aku berdoa, biarlah bilur kuasa darah Yesus mengalir, memulihkan, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, mereka yang dalam persoalan, dan dalam kegalauan, dalam kecemasan, biarlah Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih karunia-Mu turun, biarlah anugerah-Mu turun, memberikan hikmat, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar. Dan setiap pemirsa, Engkau yang yakin akan kuasa Tuhan, biarlah Engkau memiliki iman pengharapan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah pertolongan Tuhan turun atas Engkau di dalam nama Yesus, sehingga Engkau terus memiliki hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap pemirsa dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, biarlah Tuhan boleh menolong mereka dan membuat mereka berhasil dan beruntung, sehingga mereka senantiasa hidup dalam kemenangan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami boleh menjadi berkat dalam kehadiran kami dalam program Suara Pengharapan. Sekiranya Bapak Ibu ada respon tanggapan atau memiliki pergumulan ataupun ingin sharing, boleh menghubungi kami di nomor di bawah ini, dan Bapak Ibu boleh menyampaikan dengan segala keterbukaan, dan kami dengan senang hati akan mendukung dalam doa-doa kami, dan kami akan terus berdoa supaya Bapak Ibu senantiasa mendapatkan kasih karunia anugerah pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih buat perhatiannya. Shalom, sampai jumpa. Tuhan berkati.